Bersyukur buat pagi ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh kami alami setiap hari dalam hidup kami. Engkau senantiasa mengampuni dan memulihkan kami. Engkau senantiasa memberi kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri, supaya kami hidup layak dan berkenan kepada Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu pagi ini Tuhan. Datangi setiap hati dan bicara di hati nurani setiap kami. Biar firman ini tidak lalu begitu saja. Roh Kudus ambil alih seluruh pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Kami percaya untuk bekerja dengan dahsyat memberkati kami pagi ini Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, jamah setiap kami. Pulihkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran. Dalam nama Yesus, kami sambut firman yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hari-hari ini kita dikejutkan dengan berbagai peristiwa yang terjadi. Kemarin ada sebuah peristiwa yang menggetarkan, tetapi juga mengagetkan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Seseorang yang menyatakan diri hamba Tuhan, tiba-tiba dia bisa menghabisi teman sepelayanannya. Saudara bisa bayangkan, diajaklah ke hotel, berbicara dari hati ke hati. Lalu tidak tahu bagaimana peristiwa selanjutnya. Ternyata tiba-tiba sudah mengeksekusi teman wanitanya itu, kawan sepelayanan. Kami kaget luar biasa mendengar peristiwa itu. Kematian itu bisa menjemput siapa dalam keadaan apapun. Peristiwa gagal ginjal itu menjadi KLB. Tiba-tiba anak-anak yang mengharapkan hal yang murni, yang baik, yang tulus, orang tua merindukan supaya kelak mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dalam kasih sayang, tiba-tiba meninggal dunia. Suami, istri, anak-anak dengar ini baik-baik, ini pesan Tuhan. Satu kali kelak kita akan kehilangan orang yang kita cintai.
Hidup itu tragis, Bapak Ibu. Nah, saya berdoa biar kebenaran pagi ini memberkati kita. Saya anggap temanya persiapan terpenting dalam kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita. Injil Matius ayat pasal 6 ayat 33. Tidak keberatan kita baca dari ayat 22 sampai 33. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita baca sama-sama dari ayat 22 sampai 33. 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Doa saya, setiap kita pagi ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya juga berdoa, saudara buka hati dan dengar firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Karena itulah yang disebut orang-orang yang berbahagia. Tema yang indah pagi ini saya anggap persiapan terpenting dalam kehidupan. Saudara, tidak sedikit orang yang memiliki sikap bijaksana dalam mempersiapkan diri menghadapi sesuatu yang bisa terjadi dan dapat dialami di waktu yang akan datang. Sesuatu yang bisa terjadi tersebut antara lain kecelakaan pada waktu mengendarai kendaraan, rumah yang terbakar, sakit, barang yang dicuri atau dirampok, anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah, dan lain sebagainya. Saudara perhatikan, hal-hal ini adalah hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan.
Ya. Karena merasa sangat penting dalam kehidupan, maka orang mengasuransikan dirinya, ya. Dia asuransi hartanya dan lain sebagainya kepada agen-agen asuransi yang bisa dianggap sebagai jaminan dan topangan bila hal-hal tersebut terjadi dalam kehidupannya. Mereka mengasuransikan dirinya, hartanya, uangnya, rumahnya, mobilnya. Lalu kemudian merasa aman, jiwanya lebih merasa tenang, karena asuransi itu dipandang sebagai tangan besar, tangan yang kuat, yang mampu menolong hidupnya ketika terjadi musibah seperti ini. Izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang percaya pagi ini. Kalau jika demikian hal-hal yang bersifat kemungkinan atau spekulatif, seseorang bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mengapa hal yang pasti yang akan dialami setiap manusia, yaitu kematian, tapi orang tidak serius memperhatikan hal ini? Alkitab berkata bahwa semua manusia pasti mati, lalu kemudian akan dihakimi. Inilah sesuatu yang tragis. Inilah sesuatu yang begitu menggetarkan jiwa kita. Ini yang harus kita perjuangkan setiap saat, setiap waktu dalam seluruh hidup kita. Yang tadi saya cerita tentang spekulatif itu masih bayangan. Kalau nanti terjadi begini, saya sudah mengasuransikan harta saya, mobil saya, rumah saya sebagai jaminan. Itu asumsi dan itu boleh-boleh saja. Itu belum pasti. Hal yang terpenting adalah bagaimana mempersiapkan diri ketika panggilan Tuhan datang kepada setiap kita. Hai anak Adam, kembali. Nah, ini penting, Pak. Ini bukan hal yang main-main. Yang dimaksud dengan hal-hal yang pasti itu adalah setiap orang sedang menunggu giliran dipanggil masuk peti mati. Ayo. Semua orang tanpa kecuali. Siapa yang menyangka anak-anak yang kena gagal ginjal, mereka masih baby, masih kanak-kanak, mereka belum mencapai umur 70-80 tahun. Teman sepelayanan pendeta yang bunuh, sudah ngeri lah itu. Satu amatir dengan saya lah, tapi kelasnya beda. Memalukan, Bapak. Di CCTV itu sempat senyum. Sudah bisa bayangkan. Polisi melacaknya dan akhirnya menemukan. Kematian itu sesuatu yang pasti. Kalau saudara di jalan raya tiba-tiba ada mobil ambulan itu lewat, orang kan menganggap hal yang biasa. Ya, buka jalan biar dia lebih cepat. Ketika saya pernah naik ambulans itu nemani istri, baru saya ngerti. Satu kali kelak ambulan yang sama itu akan membawa saya ke tempat pembaringan terakhir saya.
Ini hal yang mengerikan. Jangan sampai saudara ketemu Tuhan tapi belum bersih hatimu, belum bersih jiwamu, belum bersih rohmu. Pastikan bahwa umat Tuhan hari ini semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Pastikan dirimu bahwa namamu tercatat di buku kehidupan. Jangan sampai ketemu Tuhan lalu Anda datang dengan tangan kosong dan hampa. Coba lihat tangan saudara, ada tulisan Pak. Coba ada yang bawa tangan. Ini bukan musikan vola. Ini memento mori. Ingatlah hari kematianmu. Coba tunjuk sama kanan kiri, bilang. Ingat hari kematianmu. Dua lagi. Namun sayang banyak orang melupakan realitas ini. Seakan realitas tersebut tidak mereka alami. Hal ini menunjuk suksesnya penyesatan oleh kuasa kegelapan yang sudah merasuk masuk dalam diri manusia, sehingga dia lupa akan hari kematiannya. Betapa singkatnya hari, umur manusia, bagai hembusan uang, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun. Demikian firman dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajarku menghitung sisa masa hidup. Kita disuruh menghitung sisa masa umur kita. Alkitab berkata kalau dia kuat 80 tahun. Selebihnya encok, gula, stres, darah tinggi, jantung, paru-paru, ginjal, apalagi pucing. Dulu ke gereja, masuk ke pintu gereja tuh bau parfum tuh semerbak. Sekarang kemana-mana bawa minyak angin, bawa minyak kampak, bawa minyak beruang. Saya pastikan di setiap dompet anak, tas anak pasti ada. Lain daripada nona-nona di Papua ini kan masih mungkin pikir masih jauh umurnya panjang daya. Saya kemarin dengar cerita dari Aurel. Luar biasa, ternyata satu waktu Betty ini harus bersaksi.
satu waktu ya. Dia menemukan Tuhan di sini. Hidupnya dipulihkan di sini. Amin. Dulu peminum, mabuk. Nah, kita tahu orang Timur itu begitu. Papua, aku anak Papua, nah, gitu. Kalau perjamuan kudus itu anggurnya 1 gelas. 1 gelas tambah darah, 2 gelas berdarah, 3 gelas tumpah darah, 4 gelas masuk penjara. Ini fakta kehidupan. Coba kita nyanyi lagi. Bukanlah sebuah kemungkinan. Kita tampilkan deh. Tapi dalam dekat kepastian, ada saat detak jantung tiada berirama, tak terhela kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan, tubuh menjadi dingin, kamu tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Ngeri ya. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah kepada kesan tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Bilang, yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Wow. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana ke di Wonokarto pulang bersama. Bait 3. Itu yang kedua, keempat. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupku, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang nikmati kekayaan fana dengan jemaah, suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Coba lambaikan tangan. Berkatakan dirimu, kemana aku pulang? Dia tak bertepi. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Dia padang hijau tak bertepi. Yes. Tuhanlah matahariku di
naik mobilnya Om Heri, diputar lagu-lagu gitu, indah sekali. Saya kalau naik mobilnya Cici juga lagu-lagu rohani semua. Jangan sampai saudara naik di jalan tol kecepatan tinggi ada dangdutan, lalu terjadi pengangkatan, pas tikungan curang, sopir diangkat. Alkitab berkata pahlawan pun akan menangis. Saudara, kuasa kegelapan berusaha membuat manusia melupakan realitas ini. Berbagai filosofi hidup yang salah disuntikan ke dalam pikiran manusia melalui berbagai media agar manusia tidak mempedulikan realitas kematian tersebut. Demikianlah kenyataannya bahwa banyak orang menjalani hari hidupnya tanpa kesadaran bahwa hari hidupnya bisa berakhir setiap saat, kapanpun itu. Mereka bersikap seakan-akan memiliki kehidupan yang tidak ada ujungnya, seakan-akan kematian bukan bagian dari hidup mereka. Betapa malangnya cara berpikir ini. Kenyataan yang bisa dilihat dengan jelas adalah begitu banyak orang hanyut dan tenggelam dengan berbagai kegiatan, kesibukan, keinginan, dan mengejar prestasi kehidupan. Mereka menganggap kesuksesan itu kalau seseorang bergelimang harta, punya posisi terkenal, punya banyak koneksi, punya banyak deposito, punya istri yang cantik, punya mobil, rumah mewah, dan semua fasilitas. Lalu mereka berkata itu kesuksesan. No, kesuksesan itu adalah mengenal Tuhan dan kehendaknya. Ini penting. Alkitab berkata, apa untungnya kau memiliki semua itu, tapi jiwamu binasa. Sebenarnya orang-orang seperti ini sedang dibawa ke pembantaian abadi dan dipersiapkan menjadi sampah kekal. Tapi orang tidak mengerti. Karena apa? Disuntik oleh hal-hal dari dunia ini. Sehingga merasa nyaman, enak. Dia punya pelabuhan yang indah di dunia. Dia lupa memento morinya. Banyak orang melupakan hal ini seolah-olah hidup mereka itu tidak berujung. Dan akhirnya mereka ceroboh menjalani hidupnya. Mereka tidak mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Tadi saya katakan ini realitas yang mengerikan. Makanya mempersiapkan diri 70-80 tahun itu tidak sebanding dengan kekekalan yang akan dikaruniakan bagi hidup kita. Tadi kita nyanyi menghitung hari-hari. Saya sudah 50 tahun kemarin. April tanggal 6, 51. Dulu saya hobi bela diri. Tapi hari ini jalan udah encok. Kakinya sakit. Main badminton itu larinya tidak kuat. Lawannya sama yang tua-tua. Dulu yang wanita-wanita cantik nih, kalau lalat hingga betul lecet apa namanya sampai karena saking mulusnya loh. Sekarang udah berkarat, lalatnya udah nggak mau pergi malah. Saudara kalau tidur miring, ilernya keluar. Kalau bisa keluarnya tulisan memento mori biar bangun. Saya kalau lihat Mas Satrio tinggi ganteng gitu, saya pikir-pikir dulu Pak Pus kayak gitu. Kalau enggak mungkin Bu April enggak mau. Tapi hari ini kalau rambut tidak dicat semua sudah putih.
setan menyuntikan. Jadi kalau saya lihat pendeta-pendeta yang sudah tua, itu disuntikan vitamin. Jadi awet muda. Dalamnya udah keropos. Karena umur. Halo. Saya punya adik teman baik, kalau dia main drum, saya main bass. Kami bergereja di sebuah gereja. Dia setia sekali melayani Tuhan. Saya yang orientasi dia. Saya tugas ke Bali, saya tidak tahu dia kemana. Baik banget dengan saya. Waktu saya menikah, saya masuk Wonogiri. Saya datang ke rumah Pak Tan. Kaget saya. Ada tulisan di sini. Selamat jalan. Wih, nah ini papanya Teddy toh. Kaget bukan main. Masih muda, gagah, ganteng. Cinta Tuhan, takut Tuhan. Melayani dengan potensi yang luar biasa. Dia kan drummer di gereja. Dia suka mimpin tim untuk penginjilan keluar kota. Dan seringkali dia minta tolong untuk carikan donatur. Karena saya seksi repot kalau di asrama itu, jadi seksi sosial. Jadi anak-anak kalau tidak punya uang pasti cari saya. Saya kalau ikut lomba, saya tidak tahu lagunya, mereka sudah daftarkan saya di lomba-lomba. Belum menang mereka sudah traktir jalan-jalan. Lagu saya tidak tahu, saya tulis di tangan begini. Sengaja ngangkat tangan begini padahal liriknya itu. Belum menang mereka sudah makan-makan. Wah, nanti kalau tidak menang gimana? Saya habis nyanyi gitu pulang tidur, saya disirami dengan telur busuk. Tapi ini kamu juara, kita makan-makan. Sering ikut lomba dulu. Jadi selama 4 tahun saya di kampus itu, saya jadi seksi sosial. Yang sayangnya ada yang pesan rokok itu 18 bungkus pakai nama saya. Sampai hari ini saya tidak tahu itu siapa orang. Coba bayangin. Saya kaget. Saya langsung melupakan, rasanya berat. Teman seperjuangan yang cinta Tuhan. Hari ini dia di kekekalan. Aku akan ketemu dengan engkau satu kali kelak. Menyadari hal ini, maka setiap orang percaya seharusnya sungguh-sungguh mempersiapkan diri menghadapi realitas kematian yang sudah pasti dihadapi. Karena kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapanpun. Maka mempersiapkan diri harus mulai dari sekarang. Halo, sekarang, jangan ditunda. Persiapan itu harus selalu dilakukan waktunya, dan waktunya itu adalah sekarang. Untuk itu pertobatan harus dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Nah, lagu tadi saya tidak janjian sama Erna. Lagu ini bagus ya tadi, yang terakhir. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan, kalau pandang hina hati yang
pulihkan. Jadi persiapannya harus dari sekarang. Bertobat itu setiap saat. Amin. Karena makan sehari 3 kali, rohani itu juga dikasih makan setiap pagi, siang, malam. Jangan makan langsung doanya dipaket begitu. Jadi doa makannya langsung paginya sampai malam. Nggak ada paket kilat di sini. Pertobatan itu sekali lagi dimulai dari sekarang. Di setiap hari, di setiap saat. Dan harus menyadari. Lalu mengaplikasikan diri. Memiliki pikiran dan perasaan Bapa Surga. Sejatinya inilah yang dimaksud dengan berjaga-jaga dan berdoa. Tiada berputus. Setiap saat. Orang percaya itu harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga tidak ada waktu dalam keadaan tidak memiliki hubungan yang baik dan harmonis dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan adalah kebutuhan mutlak yang terpenting dalam hidup. Tadi bacaannya jelas. Burung-burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Allah memelihara mereka. Bunga bakung tidak ada yang bisa yang mendandani mereka. Allah mendandani mereka. Bahkan Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah salah satu bunga bakung yang ada dan sore bisa lain. Depan rumah saya ada bunga yang warnanya bagus sekali. Orang sering lewat lihat bagus, saya takut hilang. Jadi saya akan pindahin di depan pintu. Indah, bagus. Tapi setiap pagi saya nyapu karena rontok. Kalau seandainya dia mekar selamanya. Alkitab berkata kamu lebih berharga dari bunga-bunga. Jadi kerajaan surga itu bukan soal makan minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Jangan baca Alkitab terbalik. Dulu saya baca begitu, saya belajar dari istri saya. Biasanya kita balik. Tubuh, jiwa, dan roh dipelihara. Padahal tidak begitu. Yang benar itu roh, jiwa, dan tubuh. Itu ayat-ayatnya ada. Makanya tubuh ini adalah rumah dari roh kita. Kalau tidak ada nesama, tidak ada nurani dalam diri kita, nesama, roh yang menghidupkan kita. Saudara itu kayak boneka. Nah, kalau orang mendandani hari ini luarnya, aksesorisnya. Ada orang poles bibirnya tebal sekali, dia takut minum, nanti kena luntur begitu, sampai minumnya disedot itu. Saya lihat di TikTok, saya ketawa. Rambutnya udah ubanan. Gimana caranya dipoles jadi bagus? Alisnya udah mulai rontok satu-satu. Gimana caranya supaya jadi bagus dan menawan? Itu tidak salah. Tapi salah kalau setiap waktumu hanya mendandani. Makanya tadi pagi saya dikirimin seseorang. Seorang yang lucu ya. Dia bilang di surga itu ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga. Yang pertama itu Alkitab dan Al-Quran bilang, yang pertama itu orang berdosa tidak masuk surga. Yang kedua bencong, karena di surga tidak ada kaca. Orang bencong itu kan dandan terus katanya. Yang ketiga itu orang kegendutan, karena pintu surga itu sempit katanya.
Banten ini nggak usah khawatir, pasti diangkat Tuhan. Saya juga gendut. Dulu ramping, sekarang rampung semuanya. Itu realitas. Manusia itu semakin tua. Orang percaya harus terus membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga tidak ada waktu dalam keadaannya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan adalah kebutuhan terpenting, lebih dari makan, minum, dan kebutuhan apapun dalam hidup. Mestinya dipandang sebagai kebutuhan satu-satunya. Harusnya begitu. Banyak hal yang semestinya bisa diabaikan dan dianggap tidak penting, apapun seharusnya harus disingkirkan. Tetapi mempersiapkan diri menyongsong kematian dan menghadap Bapa di surga tidak boleh ditunda. Ini penting, terus saya sampaikan ini setiap saat dari mimbar. Ini keadaan yang sangat penting dan darurat. Orang percaya harus berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir. Besok tidak ada lagi kesempatan. Makanya Tuhan kasih perumpamaan kalau orang mau berdagang ya di kota Anu, harusnya dia berkata begini, kalau Tuhan kehendaki. Ada orang mau buat kebun gitu, dia nanam tanaman di situ, nanti 15 tahun lagi hasilnya seperti ini. Itu berangan-angan, luar biasa. Tapi hidup kekalnya tidak diperjuangkan dari sekarang. Jadi setiap kali disebutkan hari ini, berarti kesempatan yang sangat berharga untuk membenahi diri. Amin. Halo, masih ada orang di sini? Bilang, wah, tapi ini kok banyak kematian dulu. Yang pasti itu cuma itu. Baca di Ibrani 9:27. Semua manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan kemudian dihakimi. Ayo. Kalau BBM naik, listrik naik, itu tidak ada yang pasti, tergantung politik siapa yang memimpin. Kalau kita berjalan dengan Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh, hidup kita ada dalam kesucian, kita tidak terikat dengan dunia. Kita bisa meletakkan seluruh pengharapan kita kepada penyataan kedatangan Tuhan yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Kita merindukan kedatangan Tuhan Yesus, kerajaannya yang tidak tergoncangkan oleh bencana, tidak ada penyakit, tidak ada kematian, tidak ada krisis, tidak ada perang. Betapa indahnya tempat itu. Pertanyaan sederhana, adakah engkau merindukan tempat? Sana surga yang mulia, sana surga dan mulia, di padang suasana surga Hosana. Di seberang sana air mata hilanglah, di seberang sana damai kekal, tak ada susah di seberang sana, tapi Yesus sedang selama-lamanya. Satu waktu saya sama istri mau masak, itu beras tidak ada.
dan itu hanya tinggal sedikit, tetapi ternyata sudah kutu, busuk, dan memang sudah tidak bisa dimakan lagi. Saya cuci mungkin sampai 20 kali, buang semua kutunya. Lalu sisanya itu mungkin 1 mok. Kami buat bubur, makan dari pagi sampai malam. Makan sambil nyanyi. Di seberang sana air mata hilang. Di dunia ini air mata masih ada. Di seberang sana. Apa saya nggak bisa telepon Pak Pus, masih ada makanan nggak di rumah saya, nggak bisa telepon Wani, bisa. Tapi itu diizinkan Tuhan. Biar kita tidak mengandalkan manusia. Hidup yang berguna itu hidup yang memberi, yang mau melayani. Dia harus punya belas kasihan. Ini mutu hidup. Dia harus rela, tidak mencintai dunia ini dan hidupnya total bagi Tuhan. Apa saya makan bubur lalu saya berdoa, tidak berdoa? Saya berdoa, saya bersyukur. Anak-anak bilang tak enak, tapi saya kok rasanya enak banget. Bahkan saya yang habisi buburnya sampai malam. Nikmat hidup sama Tuhan. Nyatanya saya nggak sakit. Senyum saya tidak berubah. Khotbahnya juga tidak berubah. Mau 2 atau 5 orang, kualitasnya tetap sama. Mama Cilili buat warung makan. Oh, yang makan cuma 5 orang. Hari ini dikurangi bumbunya. Besok orang tidak datang lagi. Menunya sama. Makanya yang hari ini datang makannya 2 stok. Supaya pulang bagi sama suami, sama istrinya. Bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Jangan menunda untuk bertobat. Bila seseorang membiasakan diri memiliki sikap hidup seperti ini, maka barulah dia memahami dan dapat melakukan apapun yang dimaksud dengan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Makanya saya bersyukur ya, kemarin ada beberapa jemaat majelis yang memperbaiki gereja yang rusak. Itu bagian dari melayani Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dulu kita memberi makan ke orang-orang jalanan, sekarang udah enggak. Semua harus nabur. Apapun yang kau lakukan itu kalau kecil, kemarin ya saya cerita, Tuhan tuh hebat. Kami nggak punya uang, jujur nih, mungkin istri nggak. Ada orang tengah malam jam 8, tiba-tiba dia datang ke rumah. Lalu dia bilang, cucu saya belum makan. Dia tidak mau pergi dari situ. Saya bilang, ada uang. Ada cuma 10.000 di dompet. Saya bilang, ini malaikat kasih. Hebat. Saya waktu kasih itu saya sampai gemetar. Itu dahsyat sekali. Selama itu seorang suka minta-minta, saya kenal banyak. Tapi hari itu saya baru pernah lihat orang.
Saya peluknya tiap bulan, berikan untuk cucu anak-anak. Seadanya ada cuma segini. Saya tidak minta banyak Pak, cuma 10.000. Ada banyak dari kita yang bisa melayani malaikat. Amin. Kalau engkau memberi hamba Tuhan, engkau dapat upah hamba Tuhan. Engkau melayani Nabi, dapat upah Nabi. Saya bersyukur sekali. Tuhan itu hebat. Ya. Berkenan dengan panggilan Tuhan atau seorang percaya adalah mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Di bumi itu mengat dan karat bisa merusak dan membongkarnya. Jangan nyanyi di gereja, ku tak membawa apapun juga. Nyanyi dengan lindangan air mata, pulang di rumah lupa. Di sini tidak ada, di sana banyak, di dalaman Papua ya deh. Di sini luar biasa, makanya saya bangga membelakang Bapak Ibu. Hati nurani kita menjadi hati nurani yang benar, memiliki pengertian-pengertian dari sudut pandang Tuhan yang benar. Itu penting. Hati nurani itu harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Harta dunia bisa dirusak oleh dengar dan karat. Pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Tetapi hati nurani itu, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, wah itu berkenan kepada Tuhan. Inilah yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Jadi mengumpulkan harta di surga sama dengan membangun hati nurani yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Nah, Bapa di surga menghendaki agar setiap orang percaya memiliki hal ini, pikiran dan perasaan Kristus yang sama dengan pikiran dan nurani ilahi yang ada dalam diri kita. Dengan hati nurani yang benar, seseorang mampu tidak mengabdi kepada dua Tuhan, tapi dia harus memilih salah satunya, mengabdi kepada Mammon atau kepada Tuhan. Dan saya pastikan hari ini harus mengabdi kepada Tuhan. Bukan berarti saudara pulang tidak boleh bekerja. Itu tanggung jawab. Harus kerja, kalau tidak kerja tidak boleh diberi makan. Bahkan kita suruh belajar sama semua. Tapi menjaga nurani itu tetap murni, konsisten, kudus, tidak bercacat, tidak bercela, lalu disejajarkan, diselaraskan dengan kehendak Tuhan, menjaganya. Dan kalau kedatangan Tuhan datang, nurani itu mengingatkan kita. Kalau ada gempa, tiba-tiba datang nurani itu, kalau bersih di hadapan Tuhan, Anda pasti diluputkan. Ini penting. Saya juga pendeta bisa marah manusia. Saya buat pagar di rumah tukang itu sudah 7 tahun pagarnya tidak jadi-jadi. Saya sudah bayar lunas. Saya bayar 6 juta. Pas ada orang kirim berkat, dia hanya mengerjakan sebelah, pagar utamanya tidak digarap. Dia datang pas ibunya meninggal. Dan memang butuh uang. Tapi dia buat pernyataan. Sampai hari ini sering ke rumah minta maaf. Nanti saya kerjakan sampai 4-7 bulan. Kalau nurani saya tidak bersih, baru bisa berantem itu. Nah, setiap saya janji. Saya tadi malam ke sana, sedikit pun belum digarap. Coba. Di belakang itu loh. Yang warung makan CC itu yang belakang. HC.
Ada yang bilang, kenapa kamu bayar dulu, kan salah sendiri. Saya bilang semua yang terjadi pasti seizin Tuhan. Kemarin angin puting beliung, dapur saya itu mau roboh. Kan masih pakai penyangga bambu, 2 bambu sudah patah. Saya sanggar sendiri. Tuhan memelihara kita dahsyat. Tuhan itu tidak berubah. Dia tidak salah alamat. Sahabatmu yang berkhotbah mengalami betul Tuhan itu hebat tepat pada waktunya. Dia tidak berubah janjinya. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau kita selaras dengan kehendaknya. Makanya dia bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Saudara tahu hari ini sampah-sampah dunia yang dibuang oleh Paulus itu dicari oleh gereja. Paulus bilang, semua kuanggap sampah demi Kristus, tahu. Semua itu kan nama besarnya, keimamannya. Dia pengusaha, apa loh? Pengusaha kemah. Bukan orang-orang bodoh. Saudara baca di Alkitab, ada wanita-wanita kaya itu menyertai Tuhan. Mereka memberi harta, mereka mendukung pekerjaan Tuhan. Apa Tuhan tidak bisa sanggup menciptakan uang untuk memberkati pekerjaannya? Dia libatkan wanita-wanita itu supaya wanita mengambil peran penting untuk kerajaan Allah. Apa Yesus tidak bisa punya uang untuk bisa bayar pajak, tapi dia suruh Petrus pergi jalankan. Di dalam mulut ikan ada 2 dinar, bayar pajakmu dan juga untuk aku. Karena menghambakan diri sampai begitu, supaya kita punya tanggung jawab. Doa saya menyertai khotbah yang sederhana, biar nuranimu bersih di hadapan Tuhan. Kita ambil langkah untuk belajar memahami bahwa hidup ini singkat. Realitas yang mengerikan, Bapak. Satu waktu istri yang kita cintai bisa mendahului kita. Alkitab berkata 2 orang di tempat tidur, 1 diangkat, 1 tinggal. 2 orang di batu kilangan, 1 diangkat, 1 tinggal. Saya berdoa 2-2 diangkat. Jemaat Tuhan semua diangkat, amin. Kita nyanyi Maranatha, Maranatha, Tuhan datang, semua diangkat Tuhan. Jaga nuranimu. Jangan saling menghakimi. Jangan saling melukai. Lepaskan pengampunan. Bebaskan diri kita dari keterikatan dengan dunia. Berjalan seirama dengan Tuhan. Menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nanti Pak Pus pimpin kita dalam penyembahan. Umat yang berkenan. Jauh di sana rumah Bapa. Singer bisa maju ke depan. Indah di belakang langit. Di belakang langit itu. Lalu hati ke sana dan jumpa dengan semua saling menunggu.
yang permen, negeri yang permen, semua saling menunggu. Tiada yang kuinginkan apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuang buah batinmu, tanda cinta dan kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada pengertian baru, membawa kita kepada persiapan yang sungguh-sungguh, dan kita harus menyadari betapa singkatnya hari, dan kita harus menyadari betapa hidup kita harus sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain selain daripada, tidak ada keselamatan lain selain daripada Yesus Kristus. Kita harus mengucap syukur betapa besar firman-Nya menusuk sampai ke dalam, memisahkan sumsum, menembus tulang. Artinya kita diingatkan betapa pentingnya kita mempersiapkan diri menghadapi hari Tuhan. Betapa pentingnya kita berjaga-jaga untuk kita diangkat bersama-sama. Jangan sampai ketinggalan. Lagu ini sangat memberkati kita jauh, jauh, jauh. Haleluya. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permen, semua saling menunggu. Tiada yang kuingin apapun di bumi, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuang buah tiada yang ku nanti, tiada yang ku nanti, apapun di bumi, rindu hatiku pulang ke sana. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kebaktian ini hampir selesai, dan kami merasakan betapa kasih-Mu atas kami, betapa kemurahan-Mu atas kami, betapa pertolongan-Mu atas kami, sehingga kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga demi rumah tangga, berkati anak-anak kami yang masih kuliah, masih sekolah. Berikan hikmat kepintaran yang daripada Tuhan. Berkati kami dalam bersosialisasi, biar kami menjadi terang bercahaya atas keluarga, atas tetangga, atas kanan kiri kami. Biarlah Roh-Mu
menyala-nyala atas hidup kami. Biar roh kami menyala-nyala atas kepadamu kami serahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu. Berkati Bapak Gembala Sidang, istri dan keluarganya. Dalam pelayanannya Tuhan berkati. Ulurkan tangan kasih-Mu senantiasa. Dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangannya, segala sesuatu yang dikerjakan baik waktu berjalan, waktu tidur, waktu apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Demikian juga kami anak-anak Tuhan, lindungi dengan Roh Kudus-Mu. Sadarkan kami untuk selalu sungguh-sungguh berjaga-jaga. Berjaga-jaga dengan minyak, berjaga-jaga dengan serep. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Tiada yang ku nanti, tiada yang ku nanti lagi. Apapun di dunia, rindu hatiku